Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Iftitah dari TI 2A. Di sini saya akan mereview SIG tentang sumber data SIG karena video yang kemarin itu saya belum lengkap. Oke, langsung saja SIG. SIG ini memerlukan data masukan agar berfungsi dan memberikan informasi geografis berbasis data spasial. Itu yang diungkapkan oleh Pariono 1994. Sumber data SIG yaitu sumber data spasial yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai format. Format data spasial dapat berupa data digital dan data analog. Oke, yang pertama yaitu data spasial. Pengertiannya yaitu jenis data yang merepresentasikan objek geografis yang menyajikan datanya secara keruangan. Data spasial direpresentasikan dalam dua format, yaitu data raster dan data vektor. Oke, kita masuk ke data raster. Data raster adalah objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut sebagai pixel atau picture element. Data raster terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPEG, PNG, atau yang lainnya. Nah, di sebelah itu merupakan contoh dari data raster. Yang kedua yaitu data vektor. Struktur data yang digunakan untuk menyimpan data spasial terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik biasanya digunakan sebagai lokasi kota atau posisi tower. Garis yang digunakan untuk menunjukkan rute perjalanan atau batasan daerah. Poligon menggambarkan dana tata negara. Contoh di sebelah itu, kalau misalkan titik itu menunjukkan kota atau suatu wilayah. Nah, kalau misalkan garis itu menunjukkan rute perjalanan atau batas dari daerah, dan poligon itu untuk menunjukkan permukaan. Selanjutnya, data spasial dan data deskriptif. Ini perbedaannya. Data spasial itu terdiri dari titik, garis, poligon, dan permukaan atau 3 dimensi. Dan data deskriptif merupakan uraian atau atribut data spasial, anotasi, tabel, hasil pengukuran, kategori objek, penjelasan hasil analisis. Nah, kalau di data spasial itu contohnya ada titik, garis, area atau poligon, dan permukaan itu 3 dimensi. Kalau titik itu berarti itu menunjukkan koordinat tunggal tanpa panjang dan tanpa batasan. Sedangkan garis itu menunjukkan koordinat titik awal dan akhir dan mempunyai panjang. Sedangkan poligon itu mempunyai area yang mempunyai luas. Dan kalau misalkan permukaan berarti dia itu mempunyai koordinatnya itu bisa vertikal dan horizontal dan mempunyai ketinggian. Sedangkan data deskriptif itu berupa tabel, laporan, pengukuran, dan grafik anotasi. Oke, selanjutnya yaitu representasi data dengan simbol TGA atau titik, garis, dan area. Simbol titik, contohnya di sini saya akan menjelaskan simbol titik. Ada dua nih, data kuantitatif dan data kualitatif. Jika data kualitatif, maka itu berupa simbol seperti kota itu simbolnya bulat dan gunung segitiga. Jika data kuantitatif, dia itu populasi kota, angka besarnya populasi, dan ketinggian gunung, kedalaman laut, dan sebagainya. Untuk perbedaannya antara simbol titik di data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu kalau misalkan di data kualitatif, kalau jalan garis berwarna merah, kalau sungai garis berwarna biru, dan batas negara itu garis hitam. Sedangkan data kuantitatif itu contohnya seperti gambar unsur garis yang dapat menunjukkan unsur besaran secara sebanding. Contohnya yaitu jalan tol itu garisnya tebal, kalau jalan kampung itu garisnya tipis. Lalu menghubungkan titik atau tempat yang mempunyai kuantitas atau nilai sama. Contohnya yaitu garis kontur isobar yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama. Kemudian garis dengan tanda arah atau panah yang menyatakan arah gerakan. Contohnya yaitu seperti arah angin, arah air laut atau air darat, dan perpindahan penduduk. Untuk simbol poligon atau area atau wilayah juga ada perbedaannya. Di data kualitatif, wilayah pertanian dan wilayah hutan lindung yang bisa dibedakan dengan memberi warna area tersebut dengan kuning dan hijau atau deskripsi tekstual dari simbol area. Sedangkan data kuantitatif, peta kepadatan penduduk yang tingkat kepadatannya bisa dibedakan dengan memberi warna semakin gelap menyatakan makin padat atau dengan mencantumkan nilai atau harga statistiknya. Untuk pendekatan atau model raster pada representasi TGA, ini prosesnya.
Yang pertama itu semua objek geografis dalam bentuk TGA dinyatakan dengan sel atau piksel yang merupakan titik yang mempunyai koordinat dan atribut. Yang kedua merupakan pendekatan yang sesuai dengan data berupa citra digital. Dan untuk keuntungan dan keterbatasannya yaitu membutuhkan tempat penyimpanan yang besar, penyajian yang kurang baik atau kurang halus tergantung resolusi, dan representasi yang sangat kompatibel dengan komposit lapisan data SIG. Merupakan data baku pembentuk citra digital pada penginderaan jauh. Nah, yang kedua yaitu dengan TGA ya. Merupakan representasi yang sesuai untuk penyajian dalam format peta atau konvensional. Objek geografis disajikan dalam titik atau segmen garis, dan keuntungan dan keterbatasannya yaitu membutuhkan tempat penyimpanan data yang kompak, penyajian yang sangat halus, proses overlay dalam penghitungan luas area memerlukan algoritma yang lebih kompleks, dan merupakan data baku pembentuk data spasial untuk keperluan SIG atau peta. Selanjutnya yaitu sumber data SIG, yaitu peta analog. Peta analog yaitu peta bentuk konvensional dari data spasial di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas. Peta analog dibuat dengan teknik kartografi. Referensi spasial peta analog seperti koordinat, arah mata angin. Referensi spasial peta analog seperti koordinat, skala, arah mata angin, arah kompas, dan sebagainya. Sebagai keperluan sumber data SIG, peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format raster diubah menjadi format vektor melalui proses digitasi. Oke, untuk kelemahannya dari peta analog ini, pemanggilan data secara cek manual, analisis membutuhkan waktu yang lama, analisis spasial sangat rumit karena dia itu masih manual berupa kertas. Foto udara mempunyai tingkat rona dan warna lebih baik dengan foto udara paromatik berwarna yang dapat membantu hingga 200 tingkat rona dan warna mencapai 20.000. Nah, citra satelit ini secara umum hanya dapat mengenal objek, sedangkan pengukuran lapangan observasi banyak tergantung dan tidak terkontrol. Dan GPS digunakan untuk identifikasi koordinat geografis yang dengan citra satelit. GPS juga digunakan untuk menurunkan distorsi dan meningkatkan akurasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.